Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami sampai ke salah satu masjid tertua di Aceh, yaitu Masjid Pucok Krueng atau disebut juga dengan Masjid Beracan. Masjid ini berlokasi tepatnya di Desa Beracan, Kecamatan Mereduk, Kabupaten Pidi, Aceh. Masjid ini memiliki luas sekitar 1.800 meter persegi dan luas bangunan sekitar 300 meter persegi. Masjid yang didirikan tahun 1622 ini oleh Tengku Syekh Abdul Salim. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda. Kalau 1622 berarti sudah lebih dari 400 tahun ya. Masjid ini berdiri, tetapi masjid ini masih tetap ada. Nah, di samping masjid ini juga dibangun masjid yang baru ya. Tetapi masjid yang lama masih bisa beroperasi ya. Kemudian kita lihat di sisi sebelah luar ini ada satu kubah ya. Dan kubah ini sudah sangat lama sepertinya. Ini kubah yang lama sepertinya ya. Kita lihat dari bentuk fisik dari kubah yang sudah diturunkan ini ya. Ini diganti kubahnya. Dan ini masih asli ya, dari sirap ya. Kubahnya dilapisi dengan sirap, kemudian pada bagian dalamnya adalah kayu ya. Wallahu a'lam beratnya berapa ini kubahnya. Masjid ini merupakan wakaf dari Tengku Syekh Abdul Salim yang belakang hari dikenal dengan Tengku di Pucok ya. Beliau ini adalah salah seorang ulama dari Madinah yang datang ke daerah ini untuk menyebarkan Islam. Nah, ini adalah bangunan baru dari masjid yang dibangun. Letaknya persis di samping masjid Pucok Krueng ya, atau Masjid Beracan ini. Ini masjid yang bagus tapi masih dalam tahap pembangunan ya. Belum selesai ya, belum selesai. Nah, ini masih ada bagian-bagian yang penting ya, yang tetap dipertahankan, dan ini adalah situs cagar budaya, bahwa masjid ini merupakan situs cagar budaya yang dibina oleh pemerintah. Juga terdapat prasasti yang menjelaskan siapa yang membangun atau riwayat dari pembangunan masjid ini. Masjid ini letaknya persis di pinggir jalan ya. Letaknya persis di pinggir jalan, posisinya di jalan lintas. Nah, ini kita lihat ukiran-ukiran yang terdapat di kayu. Ini menunjukkan bahwa ukirannya ini adalah ukiran yang asli ya. Tadi juga kita sudah lihat bagian dalamnya ya. Ini masjid ini bagian mimbarnya, kita lihat ya. Mimbarnya masih seperti mimbar yang lama, dari mimbar batu.
walaupun lantainya sudah diganti dengan granit, ya, tetapi struktur bangunan masih tetap dipertahankan. Terlihat bahwa bangunannya eh, bukan bangunan yang dipaku, tetapi eh, terikat, ya. Ini kayu terlihat sudah sangat tua, kayu tiangnya merupakan kayu yang asli, ya. Ya, karena memang sudah usianya sudah 400 tahun dan tetap dipertahankan. Kita lihat struktur bangunannya sama seperti struktur bangunan pada masa lalu, mirip. Ini lihat kayunya sebagian sudah ada yang retak, ya, dimakan usia. Tetapi bagaimanapun juga tetap masih kokoh, ya. Mungkin ada beberapa bagian yang sudah diganti, tetapi sebagian besar masih merupakan struktur yang lama. Untuk sebuah bangunan yang sudah berusia lebih daripada 400 tahun, ya. Ini suatu pemeliharaan yang bagus, ya. Kita lihat ada Syekh Sembiring dan Syekh Hendra yang lagi berzikir, ya. Ini mihrabnya, ya, mihrab, dan kita lihat uh, mihrab batu, ya. Dan kalau kita melihat ukirannya, ini adalah ukiran yang dipengaruhi oleh uh, pola ukiran Singosari atau pola ukiran Majapahit, ya. Nah, ini bisa kita lihat mirip dengan yang ada di Banyumas, Masjid Soko Tunggal, ya, motif ukirannya. Saya nggak tahu hubungan dari masjid ini dengan masjid yang ada di uh, Banyumas Soko Tunggal, tetapi ada kemiripan bentuk ukirannya, ya. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Ini pun bangunan ini strukturnya adalah struktur Soko Tunggal. Jadi Soko Tunggal itu ada satu tiang utama di tengah-tengah, ya. Kemudian nanti tiang itu dihubungkan dengan beberapa tiang di sekitarnya, ya. Biasanya satu tiang di tengah dikelilingi oleh 12 tiang eh, di sampingnya. Ini mirip strukturnya dengan masjid, kalau saya nggak salah Masjid Demak, ya, dan juga masjid di Jogja. Nah, ini bangunan baru, ya, ini bangunan baru masjid yang berdirikan persis di sampingnya. Nah, ini kita lihat dari sisi luar, dan ini bangunan yang baru.
Ini kita lihat ukiran-ukiran yang ada. Ya. Nah, ini bagian dari masjid, ya, tempat berwudu, ya, tempat berwudu. Ini jalan masuk dari tempat berwudunya, dan ini adalah bagian yang wallahu alam saya nggak tahu, tetapi di sini ada tulisan wanita dilarang untuk melihat atau berwudu mengambil air di tempat ini. Saya pernah mendengar satu riwayat, ya, dan ini adalah juga sumur tua, ya, sumur tua yang sekarang ditutup, ya. Tapi airnya masih banyak, ya. Sumur tua yang mungkin usianya sama dengan masjid Pucok ini, ya. Terlihat airnya masih ada, cukup baik, dan ini tempat wudu, ya, dan ini tempat yang dilarang bagi wanita. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu, ya. Tapi beberapa keterangan menyebutkan menceritakan tentang hal tersebut, ya. Nah, ini adalah prasasti pembangunan masjid. Di sini jelas disebutkan bahwa yang membangun pertama adalah Syekh Abdul Salim yang datang dari Madinah pada tahun 1622. Beliau membangun ini, ya. Kemudian juga pada bagian bawah adalah dalam bahasa Inggris, ya. Baik, demikian laporan kami tentang Masjid Pucuk Kreng atau Masjid Beracan. Kami lanjutkan perjalanan kami ke masjid-masjid yang lain yang ada di Sumatera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.